Iya, shalom saudara yang terkasih. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Shalom buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Dan karena itu kita mau terus bersuka cita, mengucap syukur, bahkan terus memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita, biarlah pujian penyembahan ada dalam mulut kita, dalam hati kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita mau datang pada Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang terus setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang terus menyertai kami, bahkan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan sekalipun Engkau tidak menolong kami, kami mau tetap percaya kepadamu, kami mau tetap bersyukur kepadamu sekalipun kami belum melihat jawaban doa kami dijawab oleh Tuhan. Namun bagian kami hanyalah tetap percaya dan berserah pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua hal yang kami alami di hidup ini, bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan, mengerti dan memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Sekalipun kau tak menjawab, namun kami mau tetap percaya padamu Tuhan. Sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari masalah-masalah kami, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Mari lebih lagi saudara, naikkan komitmen ini bagi Tuhan. Kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku,
keadaan di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Karena kami tahu tangan-Mu sedang merenda suatu karya dalam hidup kami. Ajar kami mengerti dan percaya bahwa cara Tuhan bukanlah cara kami. Sekalipun berat kami harus menghadapi hidup ini, kami tahu tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Rancangan-Mu itu rancangan yang terbaik Tuhan. Bagian kami hanyalah percaya dan mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Kami mau berkata Tuhan di hadapan-Mu hari ini, kami tahu tangan-Mu sedang merenda karya yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Lebih lagi saudara katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami tahu Tuhan tangan-Mu sedang bekerja dalam hidup kami. Engkau sedang merenda karya-Mu yang mulia atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami menjalani setiap proses kehidupan yang harus kami jalani. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kejahatan atas hidup kami. Bahwa kami mengerti, bahwa kami menjalani Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menerima segala rancangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena ajaib segala jalan-jalan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu ajaib bagi hidup kami. Ajar kami terus percaya sekalipun kami belum melihatnya. Ajar kami terus percaya sekalipun kami belum mengalaminya. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka belum melihat. Kami mau berkatakan dengan iman kami di hadapan Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
merenungkan saudara bahwa Tuhan itu janjinya ajaib dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Janjinya ya dan amin. Dia ajaib bagi kita. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, lebih lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terukir dalam kehidupan dan hati kami Yesus. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu senantiasa. Hanya Engkau segala-galanya di hidup kami. Kami percaya janji-Mu ajaib. Terukir di dalam hati kami Tuhan. Kehidupanku ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar dalam hidup kami, menyertai kami, bawa kami Tuhan dalam perkenanan-Mu. Biar janji-Mu Tuhan yang senantiasa kami pegang dalam hati dan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami memandang kepada-Mu, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan dan terbang tinggi bersama Engkau. Karena kami percaya janji-Mu yang menopang hidup kami. Janji yang terukir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi.
kasih Bapa bahwa kami terus Tuhan ada dalam perkenanan-Mu. Bahkan melewati badai hidup firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Urapi setiap kami Tuhan saat kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus jabarkan setiap firman-Mu, Roh Kudus sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami membuka hati bagi kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian seperti biasa yang akan menguatkan iman kita. Shalom, selamat malam Ibu. Saya memberanikan diri untuk bersaksi dan maaf kalau kesaksian saya mungkin panjang. Saya wanita berumur 45 tahun dan sudah menikah 21 tahun. Dalam perjalanan panjang pernikahan, suami tidak pernah menghargai dan bahkan tidak pernah mengasihi sebagaimana yang tertulis dalam janji nikah. Sejak awal menikah, dia pikir akan hidup bahagia seperti yang dia harapkan. Ternyata mama saya termasuk seorang yang membeda-bedakan menantunya. Saya baru kenal suami dari ortu saya. Dan ortu saya mau saya menikah dengan dia padahal saya sudah punya pacar waktu itu. Tapi saya dan pacar saya waktu itu tidak disetujui karena berbeda suku. Orang tua saya tidak suka padahal kami sama-sama anak Tuhan. Dengan berat hati akhirnya saya mengikuti saran orang tua. Saya pikir suami juga mengharapkan saya jadi istrinya. Saya tidak cantik Bu, dan mungkin memang sudah nasib saya tidak bisa memilih. Berbeda dengan saudara saya yang lain, mereka bahkan disetujui orang tua sekalipun mereka harus pindah agama. Saya dari kecil hidup dibeda-bedakan oleh orang tua saya. Ternyata setelah menikah pun mama tak memperlakukan berbeda saya dan suami saya dengan yang lain, dan hal itulah yang membuat suami akhirnya menyimpan akar kepahitan sehingga dia membalaskannya kepada saya. Setiap hari suami ngomongnya kasar bahkan sampai main tangan kepada saya. Tapi semuanya saya hanya bawa dalam doa. Saya yakin segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya maksud dan tujuan. Saya tetap mengasihi dan mendoakan suami saya. Saat dia tidur, saya menumpangkan tangan agar Tuhan memberi belas kasihan bagi suami saya. Suami juga tidak pernah mengajak saya untuk berdoa, apalagi ke gereja. Mungkin selama kami menikah bisa dihitung dengan jari dia pergi ke gereja. Tapi dia percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Yang paling saya tidak suka dari suami saya adalah dia suka menebar pesona di dunia maya. Dan saya bahkan terus berdoa dan berusaha untuk membantu suami mewujudkan semua impiannya. Walau tanpa bantuan orang tua saya, sehingga impian akan harta dunia bisa terwujud. Saya tidak pernah diberi nafkah karena saya juga bekerja. Alasannya nafkahnya itu buat bayar mobil, rumah, dan lain-lain. Sampai akhirnya kita pun memiliki segalanya. Tapi setiap hari yang keluar hanya perkataan dari perkataannya di rumahku. Tapi setiap hari yang keluar dari perkataannya, ini rumahku, ini mobilku. Bahkan semua ini adalah punyaku katanya. Mana orang tuamu bisa bantu? Saya jarang berkomunikasi dengan suami karena kerjaannya cuma marah-marah dan kepahitan dengan orang tua saya. Tapi semua selalu hanya saya bawa dalam doa. Sebelum pandemi saya selalu ibadah berdua dengan anak saya di gereja. Anak saya dulu juga benci dengan bapaknya karena tahu setiap hari sikapnya hanya marahin saya. Tapi saya selalu menanamkan jangan benci, tapi kita harus mengasihi dan pasti akan ada mujizat. Suami kalau marah selalu mengusir saya dan anak saya dengan alasan ini rumahnya. Sampai 3 kali saya pernah keluar dari rumah, Bu. Kadang saya berkeluh kesah kepada Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi ya Tuhan.
Orang tua saya menghendaki supaya saya meninggalkan suami, tapi saya hanya punya iman dan keyakinan bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Bahkan pernah di tengah malam saya berlutut menangis di bawah kaki Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan buat rumah tangga saya. Malah saya dibilang 1000 cara Tuhan menolong kamu, tapi masih ada 1000 lagi cara saya untuk menyakiti kamu. Aduh, ngeri ya saudara. Ini namanya menantang Tuhan. Ini namanya kurang ajar terhadap Tuhan ya, suami kayak begini ya. Tapi kita akan baca nanti ceritanya. Jadi suaminya bilang kepada istrinya ketika istrinya berdoa, 1000 cara Tuhan menolong kamu, tapi saya selalu punya 1000 cara lagi untuk menyakiti kamu. Biar kamu tahu sakit hati ini atas perlakuan orang tuamu. Pada bulan Desember 2020 saya diusir dari rumah. Dan saya pergi selama 3 hari tanpa tahu keberadaan saya dan anak saya. Suami saya bingung sampai dia share kemana-mana dan dia janji tidak akan marah asal saya pulang. Akhirnya kami buat komitmen dalam pernikahan kami. Awal 2021 saya mulai merasakan indahnya dalam rumah tangga, Bu. Saya bersyukur suami tidak kasar dan tidak pernah marah. Tapi ternyata kebahagiaan itu hanya bertahan selama 2 minggu dan kembali Tuhan menguji iman saya. Saat itu saya kena flu dan akhirnya di swab hasilnya positif, Bu, dan saya harus menjalani menjalani isolasi. Suami saya marah dan mengusir saya untuk isolasi di mana terserah, yang penting kamu jangan ada di rumah ini karena suami saya dan anak saya negatif. Akhirnya saya keluar dari rumah di malam hujan deras menuju tempat isolasi yang disediakan dari tempat kerja saya. Di tengah jalan saya hanya bisa menangis, Bu. Saya bingung, khawatir bagaimana nanti saya di sana. Sedangkan tidak ada yang menyediakan makanan dan saya tidak boleh kemana-mana. Tapi saya hanya ingat firman Tuhan, bahkan burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi saya. Saya percaya kepada Tuhan. Dalam kesendirian saya di tempat isolasi saya terus mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube dan saya juga menemukan channel Ibu. Saya putar semua khotbah-khotbah Ibu dan itu sangat menguatkan saya bahwa hidup mati ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Di situ pun saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, tidak seperti yang saya pikirkan. Setiap hari teman-teman saya banyak yang mengirimi saya makanan. Saya tidak merasa kekurangan. Saya berdoa menyerahkan hidup saya di dalam tangan Tuhan. Saya menangis, Bu, saat saya dengar di salah satu khotbah Ibu mengatakan buang segala akar kepahitan dalam hidup ini. Seperti Ibu yang pernah punya akar kepahitan dengan papi, begitupun saya menyimpan akar kepahitan kepada suami. Saya belajar untuk melepaskan pengampunan. Hari yang ke-7 hasil swab saya masih positif. Saya kembali stres, Bu. Saya bertanya dalam hati, apa Tuhan tidak mendengar doa-doa saya padahal tanpa ada gejala. Tapi kenapa hasilnya masih positif? Saya belajar melepaskan semua kepahitan dalam hidup saya agar semuanya tidak menghalangi kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Saya telepon suami saya minta agar suami saya memaafkan saya. Saat itu suami saya sempat bingung. Dia berkata, kamu tidak pernah punya salah, malah sayalah yang selalu menyakiti kamu. Puji Tuhan ya. Tetapi saya bilang saya punya banyak akar kepahitan dalam hidup ini, maafkanlah saya. Akhirnya hari yang ke-10 suami menjemput saya dan mengajak saya pulang, padahal hasil swab saya masih positif. Saya akhirnya melanjutkan isolasi mandiri di rumah dan saya tidak pernah lepas dari mesbah doa dan mesbah syukur Ibu. Pada hari yang ke-14 hasil swab saya hasilnya sudah negatif. Saya mengucap syukur saya bisa bekerja lagi dan suami pun begitu mengasihi saya. Yang bikin saya terpesona dengan rencana Tuhan, sekarang suami saya bahkan ingin belajar di sekolah Alkitab. Dia ingin belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Saya berdoa biarlah kehendak Tuhan yang jadi karena harus mendapatkan izin dari kantor pusat. Perjalanan panjang dalam hidup saya
bisa saya lewati semua karena Tuhan yang selalu memberi saya kekuatan dan menanggung semuanya. Terima kasih Ibu, mohon maaf kesaksiannya sangat panjang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu sekeluarga. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara ya, dari kesaksian ini kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Ya, sebuah pernikahan yang tadinya didorong oleh orang tua, tapi akhirnya kemudian orang tua berbalik membenci menantunya, sehingga menantunya juga kepahitan pada orang tua lalu membalas kepada istrinya. Hidup dalam pertikaian, dalam amarah, pertengkaran, bahkan KDRT, pemukulan. Tapi karena istrinya setia berdoa, terus membayar harga, terus meminta Tuhan untuk mengampuni dan berbelas kasihan untuk pulihkan rumah tangganya. Akhirnya rumah tangganya dipulihkan. Sekarang mereka hidup dalam kasih Tuhan, bahkan suaminya terpanggil untuk masuk untuk belajar Alkitab. Saudara, di saat hari-hari ini dunia menawarkan perceraian, kita harus membayar harga sebagai orang Kristen. Iman kita tidak boleh digeser. Bahkan sekarang ada beberapa pengajaran dan hamba Tuhan yang mengatakan bahwa boleh bercerai. Saudara, perceraian bukanlah jalan keluar. Ketika engkau memilih untuk bercerai dan pergi, belum tentu hidupmu akan lebih bahagia di luar sana. Mari kita mematikan kedagingan kita dan belajar menaklukkannya kepada firman Tuhan. Kesaksian yang kita dengar hari ini sungguh membangkitkan iman kita. Sebuah keluarga yang ruwet, yang rumit, yang hancur, yang sudah babak belur. Dan rasanya semua orang mungkin akan berkata sudah cerai saja. Ya, bahkan kemarin kita juga mendengar ada seorang ibu yang konseling ke pendeta. Pendetanya bilang cerai aja Bu. Saudara, ya saya tidak akan pernah memberikan izin untuk saudara bercerai karena firman Tuhan Allah menentang perceraian. Bayarlah harga, itu pilihannya saudara. Saudara juga kayak ini malah bukan pilihannya, pilihan orang tua. Tapi coba kalau istri ini tidak mau berdoa, tidak mau bayar harga, bahkan merendahkan diri minta maaf kepada suami. Sampai suaminya bingung, loh yang salah itu saya selama ini yang menyakiti kamu. Kamu tidak pernah menyakiti saya. Tapi istrinya bilang, saya sudah kepahitan kepada kamu, maafkan saya. Dan akhirnya rumah tangganya dipulihkan. Hanya kasihlah yang dapat mengalahkan segala kekerasan dan dosa. Kalau kita tidak memilih untuk melakukan kasih itu, maka maaf saudara, kita tidak akan pernah bisa melihat rencana Tuhan digenapi. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang sangat menguatkan kita semua. Saya percaya setiap kita dibangkitkan hari ini, karena itu jangan pernah berhenti berjuang. Buat ibu-ibu yang ada di luar sana yang suaminya belum bertobat, teruslah berjuang dan harapkan Tuhan bekerja. Tidak ada perkara yang mustahil waktu kita melibatkan Tuhan. Biarkan daging kita sedikit disiksa. Ya, kita mungkin sakit, kita tertekan, tapi biarkan daging kita mengalaminya supaya manusia roh kita dibangun. Amin saudara, ya terima kasih sekali lagi Ibu sangat memberkati kami dan hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah sampai di Yeremia pasal 51. Ya, Yeremia pasal 51 hukuman atas Tuhan atas Babel. Masih tentang Babel lagi. Untuk Babel ini sangat panjang saudara ya. Karena kita tahu bersama Babel ini memiliki dosa kesombongan yang begitu luar biasa yang membuat Tuhan itu ya benar-benar murka terhadap Babel ini saudara ya. Jadi kita sudah melihat ya tadi malam ya di Yeremia 50 kita sudah membaca bahwa seperti Sodom dan Gomora ya Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Sebab itu kata firman Tuhan ya, binatang-binatang gurun serta anjing-anjing yang diam ya, onta semuanya akan ya, dan kita percaya Tuhan tetap menjadi Tuhan segala-galanya atas hidup kita. Iya, sekarang kita akan lanjutkan saudara. Ya, tadi malam kita sudah selesaikan sampai di Yeremia 50 kemarin ayat yang terakhirnya adalah ayat 46. Ayat 46. Ya, ayat 46 berkata, bumi akan goncang ya karena kabar Babel sudah direbut ya. Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Jadi penyerbuan ini adalah dilakukan oleh Kores yang menyerang Babel secara tiba-tiba dan menggulingkannya. Bahkan dunia terkejut bahwa kerajaan terbesarnya digulingkan dengan begitu cepat. Tidak ada kekuatan dunia yang bisa bertahan selamanya. Tidak peduli betapapun hebatnya. Jadi pada akhirnya setelah Babel diserang oleh Media Persia,
Ya, ayat 46 itu tadi malam penutupan dari Yeremia 50 itu berbicara tentang penyerangan, ya, penyerbu ya Babel, yaitu Kores yang menyerang, ya, sehingga menggulingkan kerajaan yang besar itu, saudara, yang membuat segala bangsa-bangsa terkejut mendengar, ya, ratap mereka. Baik, pasal 51 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Wah, saudara, ya. Ayat yang kedua, aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Saudara, ya, menampi berarti memisahkan, ya. Tuhan berkata, aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya. Masa-masa penampian, masa-masa pemisahan, ya, masa-masa pemurnian itu adalah masa-masa pemisahan. Ya, akan dipisahkan, ya, umat yang sungguh-sungguh dan umat yang tidak sungguh-sungguh. Kalau kita bicara tentang penampian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan menampi akan dipisahkan mana gandum dan mana ilalang. Kita tahu bersama, saudara, gandum dan sekam, gandum dan ilalang itu adalah serupa tapi tak sama, ya. Rumputnya hampir sama tetapi buahnya itu berbeda. Yang satu bisa dinikmati, yang satu hanya pengacau. Ya, Tuhan menampi atas Babel, dikirim penampi. Saya percaya hari-hari ini kita juga sedang ditampi di masa-masa ini. Karena itu tetaplah berpegang pada iman. Jangan mau digoyahkan, percaya sungguh pada firman. Seberat apapun yang harus kita hadapi, kita harus percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Mari kita terus beriman dan percaya bahwa bersama Tuhan kita sanggup bayar harga sekalipun saat ini kita harus menderita. Ikut Tuhan bukan jaminan, oh saya ikut Yesus maka hidup saya akan senang-senang aja. Siapa bilang? Ikut Tuhan bicara tentang penderitaan, bayar harga, saudara. Itulah iman yang benar. Ya, di sini dikatakan, ya, Tuhan mengirim penampi, itu berarti memisahkan antara gandum dan sekam, gandum dan ilalang, anak Tuhan dan anak hantu, ya. Tidak semua orang Kristen anak Tuhan, banyak yang anak hantu. Ya, jadi itu harus bisa dibedakan. Ya, kayaknya sama tapi tidak sama. Kayak sama dengan gandum dan ilalang. Ya, hampir sama modelnya. Anak Tuhan bisa jadi anak hantu, iya. Ya, coba kalau diteruskan Tuhan tuh mirip, ya. Tapi tidak sama. Jadi jangan saudara jadi anak Tuhan ternyata anak hantu. Ya, akan ditampi. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang tidak, orang yang sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan atau kepentingan dirinya akan ditampi. Di sini dikatakan, pada saat para penampi, ya, melempar campuran keduanya ke udara, angin meniup sekam yang tidak berguna sementara gandum jatuh ke lantai. Babel akan ditiup seperti sekam ditiup angin. Jadi caranya untuk menampi itu bagaimana, saudara? Ya, antara ilalang dan gandum dilempar ke atas, ya. Dikatakan, ya, maka sekam itu akan terbuang, ya, akan terbang, saudara. Sekam dan gandum itu akan terpisah dari sekam itu. Mirip tetapi yang satu berguna, yang satu tidak. Ayat yang ketiga berkata, hendaklah si penahan membidikan panahnya. Si pemanah, ya, hendaklah si pemanah membidikan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju sirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya. Ya, jadi saudara, Tuhan berkata, hendaklah si pemanah, ya, disuruh membidik panahannya kepada orang-orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju sirah. Janganlah merasa sayang, kata Tuhan, ya, akan teruna-terunanya, tumpaslah, disuruh tumpas semua, saudara, ya. Ayat yang keempat, orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Ayat yang kelima, sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam, sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel.
Ya, jadi ternyata saudara, Yehuda tidak ditinggalkan sekalipun mereka itu sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi masih ada orang-orang benar yang tersisa dan memang mereka adalah bangsa pilihan. Tidak ditinggalkan sebagai janda kata firman Tuhan. Artinya apa? Orang yang hidup sendiri. Tetapi Tuhan menjadi pembela bagi mereka. Ayat yang ke-6 berkata, larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya, sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Saudara yang terkasih, ya, setiap kita satu saat akan berdiri dan akan dihakimi oleh Tuhan. Tadi pagi saudara yang mengikuti Mezbah Syukur, saya sampaikan tentang jangan menganggap sepi kemurahan dan kelapangan hati Tuhan. Anugerah dan kasih sayang Tuhan. Banyak orang itu menganggap sepi. Ya, buktinya saya hidup dalam dosa juga masih sehat. Buktinya saya juga walaupun saya berdosa, saya masih diberkati usaha saya, uang saya masih banyak. Saudara, ya cepat atau lambat kata firman Tuhan yang tadi pagi kita dengar di Mezbah Syukur. Ya, murka Allah akan jatuh ke atasmu di waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Ya, tidak bisa kita mau melarikan diri ya, sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepada setiap orang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Saya mau berkata saudara, hari ini ya Tuhan mau kita ini hidup sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jangan sampai saudara ya kita ini mengalami murka Tuhan dan dijatuhi penghukuman karena kedegilan hati kita yang tidak mau bertobat. Saya mau menyampaikan dari tempat ini ada orang-orang yang sudah konseling mau bertobat tapi tidak tobat-tobat. Bu, saya jatuh lagi. Bu, saya juga malas saudara layani saudara. Ya, masih bertanya lagi, Bu, bagaimana cara hidup benar? Nggak usah pura-pura nggak tahu. Ya, cara hidup benar gimana? Yang selingkuh blokir nomor selingkuhanmu. Ya, yang suka bohong bertobat. Kita nih semua sudah ada hukum Tuhan di hati kok. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak kok. Tapi sekarang terserah engkau mau ikut Tuhan atau ikut daging, ya itu keputusanmu. Tuhan juga nggak bisa buat apa-apa. Tuhan juga nggak bisa paksa saudara. Ya, karena Tuhan itu hanya memampukan orang yang mau. Cari Tuhan sungguh-sungguh, bertobat dan melakukan firman Tuhan agar hidup kita bisa berbahagia. Saudara, Tuhan itu sudah terlalu baik bagi kita. Apalagi yang kita mau sangsikan atas kebaikannya. Kita telah melihat kasih setianya dalam hidup kita. Apa yang bisa kita balas kepada Tuhan? Hanya dengan pertobatan, dan pertobatan. Mari kita renungkan firman ini. Kami telah melihat kebaikan dan kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan, yang tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti bagi kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh datang, merendahkan diri di kaki-Mu, bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terima kasih buat setiap kemurahan-Mu atas hidup kami. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Kami percaya tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, ajar kami memandang dengan mata iman Tuhan sedang merendah. Mungkin kami sedang membayar harga di tengah keluarga, rumah tangga kami. Ada istri-istri yang terus berdoa untuk suami yang belum bertobat. Kami bawa pernikahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin ada suami-suami yang bergumul untuk istri yang belum bertobat, atau anak-anak, ada orang tua yang bergumul untuk anak-anak yang belum bertobat. Sebaliknya mungkin ada anak-anak juga yang bergumul bagi orang tuanya.
Tuhan, kami percaya Tuhan sedang merenda kami. Jadikan kami imam-imam yang berdiri atas keluarga dan rumah tangga kami. Kami mau membayar harga itu Bapa, supaya keluarga kami diselamatkan. Jadikan suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaan setiap orang tua, begitu juga anak-anak yang kuliah, studi mereka, dan juga jodoh mereka. Bahkan keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami, para single parent Tuhan yang terus berjuang sendiri, kami percaya tangan Tuhan sedang merenda hidup kami, mendatangkan setiap kebaikan atas hidup kami. Bahkan Tuhan, kami percaya oma opa yang sudah di usia senja mereka terus Tuhan tutup bungkus. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sakit, terbaring sakit di atas tempat tidur. Tuhan menjadi penolong. Tuhan, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau sakit yang dialami karena dosa, ampuni Tuhan. Kalau karena kuasa gelap, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sembuhkan setiap jiwa kami Bapa, agar tidak ada sungut-sungut, kecewa, putus asa, yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka sedang terbaring di ranjang rumah sakit, mungkin juga Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, dalam tekanan kehidupan, yang ingin keluar dari ikatan dosa, percabulan, kenajisan, perselingkuhan. Tuhan tolong Bapa. Tuhan, Engkau yang melepaskan. Ada kesembuhan rohani terjadi, sehingga mereka boleh Tuhan bangkit kembali, dilepaskan dari segala dosa-dosa homoseksual, lesbian, dari segala dosa pemberontakan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan amarah, kebencian dipatahkan dalam nama Yesus. Kami diubahkan menjadi seperti Kristus. Setiap mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, telepon, Tuhan menjadi jawaban atas setiap mereka. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau sanggup Tuhan menyelamatkan, bahkan memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati orang-orang yang berkekurangan. Kami tahu Tuhan, mereka menjadikan Engkau sebagai pengharapan, mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Mereka yang bergumul untuk memiliki anak keturunan ilahi, Tuhan jawab. Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami juga percaya Indonesia dilawat Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melawat bangsa ini. Roh takut akan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Berkati Tuhan mulai dari Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai mereka dalam kepemerintahan, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, bahkan kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara atas bangsa kami. Tuhan, lawat bangsa ini supaya terjadi hujan pertobatan. Dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, pemberontakan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami. Bahkan Tuhan memberkati TNI, Polri yang terus ada di garis terdepan buat NKRI. Tuhan jagai, lindungi. Tuhan juga jauhkan bangsa ini dari korupsi, roh cinta uang. Bahkan para tim medis, dokter, perawat. Tuhan menangani corona ini, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Tidak akan berkuasa. Mungkin banyak yang terjangkit tapi tidak membawa kematian. Kami percaya tidak ada kematian massal. Kami klaim yang ada kesembuhan massal. Kami tahu semua ini Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan pertobatan bagi bangsa ini. Orang-orang kembali mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dijauhkan segala kepentingan-kepentingan pribadi. Orang-orang yang mau cari keuntungan dari semua pandemi ini, baik itu di rumah sakit, semua yang coba Tuhan, bahkan oleh pemerintah sampai ke daerah. Kami tolak segala roh korupsi dan cinta uang. Tuhan memberkati bahkan sampai ke bangsa-bangsa, seluruh bangsa yang ada di dunia. Tuhan memberkati di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Setiap mereka yang setia berdoa Tuhan,
Engkau menaungi, bahkan Engkau menjadi penolong, penghibur, bahkan pelepas bagi setiap kami dalam semua persoalan hidup kami. Kami percaya Tuhan melindungi. Kami percaya orang-orang yang terus berseru kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara ya, dan selamat malam. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada setiap orang yang membutuhkan agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.